Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ridayati Farid, SPSI, MM, sebagai pengampu mata kuliah, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan mempresentasikan sebuah tugas hasil analisa dengan judul Dilema Industri Fashion dalam tren slow fashion dan Yuno untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum memulai penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nabil Azhara sebagai moderator, serta dua rekan saya, Rida Ainun dan juga Safaluna Aulia. Tanpa mengulur waktu, mari kita masuk ke dalam sesi penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Rida Ainun. Kepada Rida Ainun, kami persilakan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang dari isu dilema industri fashion dalam tren slow fashion (YONO). Nah, di sini menyatakan bahwa kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan telah mengubah industri fashion global. Tren seperti slow fashion dan kampanye YONO mendorong pembeli yang lebih bijak, lebih fokus pada kualitas bukan kuantitas. Di Indonesia, tren ini mulai menurunkan minat terhadap fast fashion, sementara industri tekstil lokal menghadapi tantangan akibat banjirnya barang impor murah. Selain tertekan mengenai ekonomi, industri fashion juga dikritik karena dampak lingkungannya, terutama pada limbah tekstil dan jejak karbon. Bisnis seperti ini dituntut untuk menyeimbangkan keuntungan dengan etika terhadap karyawan, lingkungan, dan konsumen, serta menghindari praktik greenwashing. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, di sini di rumusan masalah ini sebagai panduan kami untuk menganalisis kasus yang sedang kami analisis. Yang pertama, adanya perdagangan internasional. Kedua, pasar persaingan sempurna. Ketiga, etika dalam pasar. Keempat, etika dalam lingkungan. Kelima, etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Nah, kelima poin ini sebagai pacuan kami dan serta panduan kami untuk membahas isu yang terkait. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perdagangan internasional. Di sini, kebijakan impor pakaian berdampak negatif pada industri fashion lokal di Indonesia karena produk luar yang lebih murah dan menarik membuat produsen lokal kesulitan bersaing. Akibatnya banyak pelaku industri lokal mengalami penurunan produksi hingga sampainya mereka bisa-bisa sampai mereka gulung tikar. Malah semakin parahnya oleh adanya rendahnya dukungan terhadap produk lokal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan dukungan seperti memberikan insentif bagi produsen lokal serta mengalahkan kampanye cinta produk Indonesia dan mencegah praktik dagang yang tidak adil. Selain itu, tren fashion juga memberi peluang bagi produsen lokal untuk bersaing melalui peningkatan kualitas, desain, dan pemasaran yang telah berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasar persaingan sempurna. Tren slow fashion berpotensi mengubah dominasi pasar fast fashion dengan mendorong para konsumen untuk memilih produk yang berkualitas, tahan lama, dan etis. Hal ini menciptakan produk beserta peluang bagi para produsen lokal agar dapat menonjolkan nilai keberlanjutan. Nah, ada juga nih strategi untuk produsen lokal agar dapat bersaing dengan produk impor. Ada 5 strategi. Yang pertama, menekankan desain yang unik bernuansa lokal. Seperti kayak kalau di Indonesia seperti adanya desain batik, songket, dan segala macamnya. Lalu kedua, membangun merek yang kuat. Di sini kita harus membangun citra merek yang kuat di mata konsumen. Ketiga, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adanya teknologi kita bisa gunakan sebagai bahan promosi. Keempat, berkolaborasi dengan desain lokal. Kelima, memperluas pasar lewat media sosial dan e-commerce. Di zaman sekarang banyak sekali e-commerce dan platform yang dapat kita
yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya ada etika di dalam pasar. Perusahaan fashion dapat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial dan berkelanjutan dengan meningkatkan tanggung jawab sosial dan etika pasar. Langkah penting yang dapat diambil diantaranya pertama, ada transparansi rantai pasokan. Yang kedua, menjamin kesejahteraan dan keamanan pekerja. Yang ketiga, menerapkan produksi yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada menetapkan harga yang adil. Dari sudut pandang etika pasar, perusahaan perlu mempertimbangkan 1. Etika deontologi, menjunjung integritas dan aturan moral. 2. Etika utilitarianisme, fokus pada pencapaian hasil terbaik bagi sebanyak mungkin orang, termasuk pekerja dan konsumen. 3. Etika sosial, mendorong kesadaran akan pentingnya dampak sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada etika di dalam lingkungan. Industri fashion ini memiliki dampak yang besar pada lingkungan, terutama limbah tekstil dan jejak karbonnya. Untuk mengurangi dampak ini dibutuhkan juga peran yang aktif dari konsumen, dari perusahaan, sama dari pemerintah. Yang pertama ada konsumen. Konsumen ini harus memilih produk yang ramah lingkungan, berkualitas, tahan lama, serta mengadopsi prinsip slow fashion untuk pembelian yang impulsif. Dukungan terhadap produsen yang transparan dan berkomitmen pada keberlanjutan itu juga penting. Lalu yang kedua ada perusahaan. Perusahaan itu bertanggung jawab dengan mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan, efisiensi energi dan air, serta mengurangi limbah. Penerapan circular economy dan program daur ulang seperti take back itu juga sangat efektif. 3. Ada pemerintah. Pemerintah ini mendorong keberlanjutan melalui insentif bagi perusahaan ramah lingkungan dan regulasi yang membatasi produk yang dapat mencemari lingkungan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Keberlanjutan menjadi topik utama dalam pemasaran produk fashion. Namun, tidak semua klaim perusahaan benar adanya. Yang pertama seperti greenwashing. Perusahaan mengklaim bahwa produknya ramah lingkungan tanpa adanya bukti nyata, seperti hanya menyebut eco-friendly tanpa transparansi soal proses produksi atau pengolahan limbah. Yang kedua, memastikan klaim berkelanjutan yang valid. Konsumen perlu mencari sertifikat resmi seperti GOTS atau Fair Trade. Perusahaan juga harus transparan dalam penggunaan bahan, proses produksi, serta dampak lingkungan. Yang ketiga, regulasi yang ketat. Pemerintah perlu mengatur penggunaan istilah berkelanjutan dan mewajibkan laporan dampak lingkungan yang terverifikasi. Dan yang terakhir, keempat, konsumen sebagai pengawas aktif, bersikap kritis, serta memilih produk yang benar-benar memiliki bukti berkelanjutan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk benar-benar berkomitmen terhadap praktik yang etis dan juga ramah lingkungan. Kesimpulan dari kasus ini yaitu, industri fashion dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari dampak negatif terhadap lingkungan, persaingan dengan produk impor dengan harga yang lebih murah, hingga tuntutan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan. Kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap isu lingkungan telah mendorong munculnya tren positif seperti slow fashion. Meski begitu, masih marak terjadi praktik greenwashing yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, konsumen, serta pemerintah menjadi kunci membangun industri fashion yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada berkelanjutan. Saran untuk perusahaan perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan menunjukkan komitmen nyata terhadap produksi yang beretika dan berkelanjutan. Hindari praktik greenwashing dengan menyajikan data dan bukti yang jelas atas setiap klaim yang berkelanjutan. Saran untuk konsumen, bersikaplah cermat dan bijak dalam memilih produk, utamakan mendukung produk lokal yang memilih kualitas yang baik, terverifikasi berkelanjutan, dan dihasilkan melalui proses produksi yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, saran untuk pemerintah, penting untuk menetapkan kebijakan yang ketat dalam mengatur klaim berkelanjutan, serta memberikan dukungan berupa insentif bagi para pelaku usaha industri lokal yang menetapkan inovasi ramah lingkungan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai kasus dilema industri fashion dalam tren slow fashion dan Yono. Semoga pemaparan yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru serta membuka diskusi yang bermanfaat.
Terima kasih kepada Ibu Ridayati Farid, SPSI MM, serta rekan-rekan semua atas perhatian dan waktunya dalam menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Saya, Nabila Azahra, sebagai moderator, mewakili seluruh anggota kelompok, mohon undur diri dan mengucapkan terima kasih.